warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan semangat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kemudahan dan kelancaran belajar kita. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi untuk mengecek kehadiran kalian ya anak-anak. Zakia Fitri, Arinda Ninda, Narendra Vicky. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya hadir ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar hal yang sangat seru dan menyenangkan. Materinya yaitu tentang bagian tubuh dari tumbuhan dan proses fotosintesisnya. Setelah pembelajaran ini, diharapkan anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan, fungsi-fungsi tubuh dari tumbuhan, dan menjelaskan apa itu fotosintesis serta prosesnya. Baik, sekarang Ibu mau bertanya, menurut kalian dari mana tumbuhan itu mendapatkan makanannya? Apakah tumbuhan makan nasi seperti manusia, seperti kita semua? Pastinya dan tentunya tidak ya anak-anak. Nanti kita cari jawabannya bersama-sama. Anak-anak, tumbuhan adalah makhluk hidup yang sangat penting. Tumbuhan memiliki bagian-bagiannya, yaitu ada akar, ada batang, ada daun, bunga, biji, dan ada buahnya. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang bisa tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Tumbuhan biasanya berwarna hijau dan bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari, air, dan udara. Contohnya, tumbuhan adalah pohon, bunga, rumput, tanaman sayur, dan lain sebagainya. Tumbuhan itu sangat penting karena memberikan oksigen untuk pernapasan kita dan makanan bagi manusia dan juga hewan. Nah, anak-anak, tumbuhan itu sangat penting. Bahkan pada bagian-bagian tumbuhan itu mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Bagian tubuh dari tumbuhan yaitu yang pertama ada batang. Batang fungsinya yaitu mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan serta menyimpan cadangan makanan seperti kentang dan ubi jalar. Selanjutnya ada daun. Daun yaitu tempat terjadinya proses fotosintesis, tempat keluarnya uap air dan oksigen. Di daun tersebut terdapat klorofil. Klorofil itulah yang digunakan untuk fotosintesis. Klorofil sendiri yaitu artinya zat hijau pada daun. Selanjutnya ada bunga. Bunga fungsinya sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya, setelah bunga pasti akan menjadi buah. Buah fungsinya yaitu untuk menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji. Selanjutnya ada akar. Fungsi dari akar sendiri ini yaitu menopang tumbuhan, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, dan menyalurkannya ke bagian lain, menyimpan cadangan makanan seperti singkong dan wortel. Nah, akar ini adalah bagian yang penting bagi tumbuhan.
Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu ada akar serabut dan akar tunggang. Kalian bisa melihat perbedaannya di foto tersebut. Di akar tunggang, akar utama itu menjadi yang paling atas. Selanjutnya ada akar cabang. Memiliki akar utama dari pangkal batang. Pada akar utama tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Selanjutnya ada akar serabut. Akar serabut ini di paling atas terdapat akar cabang. Nah, dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Akar juga bisa menjadi tempat penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan, seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian memakan akar loh. Lalu bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan seperti tanaman singkong atau tanaman tela. Setiap akar cabang pada akar serabut tersebut akan tumbuh besar menjadi singkong. Bisakah kalian melihat perbedaannya dengan wortel? Setelah mempelajari tentang bagian tubuh dari tumbuhan, sekarang kita akan mempelajari tentang proses fotosintesis. Nah, apa sih proses fotosintesis itu? Nah, fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan menggunakan sinar matahari, air, dan udara. Ini terjadi di daun dan membuat tumbuhan bisa tumbuh dengan baik serta menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Nah, sekarang ke proses fotosintesis. Proses fotosintesis yang pertama yaitu tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari. Nah, energi cahaya tersebut dari matahari diserap oleh daun, seperti gambar di atas. Diserap oleh daun, lalu di daun tersebut terdapat klorofil. Pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Selanjutnya, akar itu pasti akan menyerap air dari tanah. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan akan disalurkan oleh akar menuju ke batang dan sampai ke daun. Selanjutnya yaitu karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan oleh manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah itu semua diserap, terjadilah proses fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesisnya. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, bernama kloroplas. Selanjutnya, hasil akhir dari proses fotosintesis tersebut akan menjadi karbohidrat atau makanan dan menjadi oksigen. Karbohidrat atau makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Selanjutnya yaitu oksigen.
Proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai untuk makhluk hidup untuk bernapas. Baik anak-anak, materi tadi mudah dipahami ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Lalu, Ibu akan memberikan tugas ini dan dikerjakan secara berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Baik, silahkan dikumpulkan ke depan. Jawaban kalian ini sudah sangat baik. Ibu senang karena kalian aktif dalam berdiskusi. Anak-anak, apa yang kalian pelajari dari materi hari ini? Iya, betul. Kita harus merawat tumbuhan karena keberlangsungan hidup. Iya, betul. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, anak-anak? Iya, sangat menyenangkan. Selanjutnya, Ibu mempunyai LKPD. LKPD ini dikerjakan secara mandiri ya, anak-anak. Untuk pengumpulannya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang apa saja? Iya, betul, tentang tumbuhan dan fungsinya, serta proses fotosintesis. Hari ini kita mempelajari tentang materi apa saja? Iya, betul, kita mempelajari tentang materi, fungsi, dan bagian dari tumbuhan, serta proses fotosintesis. Proses fotosintesis tadi melibatkan apa aja anak-anak? Cahaya matahari, air, udara, dan klorofil. Ibu sangat bangga pada kalian hari ini. Terima kasih karena kalian sudah belajar dengan baik pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa. Untuk ketua kelas memimpin doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.